Why am I looking at you? You're a picture in a frame. Halo, assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan materi beserta contoh materi tentang constraint, views, kemudian sequence, index, dan juga synonyms. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang constraint, di mana di sini saya sudah mengkonekkan di run SQL, yaitu connect SIS DBA. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan tentang constraint, apa yang dimaksud dengan constraint, dan untuk apa sih constraint itu dalam sistem basis data. Jadi constraint itu mencegah penghapusan tabel jika ada dependensi dari tabel lain. Nah, constraint itu memperlakukan aturan pada data setiap kali baris di insert data atau dimasukkan data, kemudian diupdatekan data, dan dihapus atau di-delete dari tabel. Nah, bagaimana cara membuat constraint? Nah, kalau teman-teman sudah lihat di video-video sebelumnya, itu sudah pernah saya singgung atau sering kali saya singgung ya dalam video edukasi sistem basis data ini. Penggunaan constraint itu digunakan pada penyataan create table. Nah, di mana di dalam create table itu ada dua tempat berbeda dalam penyataan create table, di mana kita bisa meletakkan fungsi constraint, di mana constraint ini artinya batasan. Yaitu yang pertama ada constraint pada tingkat kolom, yang artinya constraint itu diletakkan sesudah nama dan tipe data. Sesudah nama dan tipe data itu yang namanya constraint pada tingkat kolom. Nah, sedangkan yang kedua itu ada yang namanya constraint pada tingkat tabel. Pada tingkat tabel ini artinya constraint itu diletakkan sesudah semua nama kolom, kemudian kita letakkan constraint. Itu namanya constraint di tingkat tabel. Nah, constraint jenis apa yang digunakan pada tingkat kolom dan pada tingkat tabel? Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan kalau pada dasarnya constraint itu terdapat 5 jenis. Yang pertama primary key, kedua foreign key, ketiga check, keempat unique, dan kelima not null. Nah, pada tingkat kolom itu hanya pada tingkat kolom, tapi tidak bisa digunakan pada baris, itu hanya not null. Sedangkan keempat tipe tadi itu bisa digunakan pada tingkat kolom dan juga pada tingkat tabel. Nah, lanjut saja. Yang pertama saya akan membahas tentang not null constraint. Not null constraint. Nah, not null constraint ini artinya apabila kita gunakan, artinya mensyaratkan bahwa setiap baris yang dimasukkan ke dalam tabel nilainya harus ada untuk kolom itu. Jadi contohnya seperti ini, saya akan membuat sebuah kolom, misalnya kolom table not null, dimana saya menambahkan ID dengan dengan 15 misalnya. Nah, di sini saya menggunakan constraint not null. Constraint. Nah, penulisan constraint itu harus ada constraint, kemudian nama constraint, dan selanjutnya tipe constraint itu sendiri. Sebenarnya di sini saya membuatkan constraint, kemudian dalam penamaan constraint itu biasanya kita dahulukan dengan nama tabel, kemudian nama dan tipe data tersebut. Jadi misalnya di sini not null, kemudian ID mahal, kemudian tipe dari constraint itu sendiri itu not null. Ini tambah field lain, misalnya nama mahal S, kemudian saya menggunakan pacar yang panjangnya 10 saja. Nah, tabel create yang artinya si ID mahal S ini harus ada isinya. Contohnya saya akan insert info not found. Dimana di ID mahal itu harus saya kosongkan. Saya coba kosongkan
Artinya apabila kita gunakan constraint not null, bagian kolom ID HS ini tidak boleh kosong, artinya harus ada nilainya. Oke, lanjut. Yang kedua ada unique constraint. Penggunaan unique constraint ini mensyaratkan bahwa setiap nilai dalam kolom atau set kolom itu kunci komposit atau composite key, harus unik. Artinya tidak ada dua baris tabel yang dapat memiliki nilai duplikat. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan membuat create tabel lain. Nah, jadi contohnya di sini saya membuat tabel unique, di mana ID unique ini saya beri constraint not null, kemudian email itu saya cantumkan constraint unique key. Jadi penulisannya itu constraint, kemudian nama constraint itu ada nama tabel dan nama dari tipe data, dari nama tipe data. Ya, seperti itulah. Pokoknya di sini ada email di mana saya memasukkan field email dalam tabel unique. Kemudian unique way. Jadi constraint unique way. Di tengah-tengahnya adalah nama dari constraint itu sendiri. Kemudian kita coba untuk menginsertkan. Saya akan menginsertkan dua tabel di mana saya akan menggunakan email yang sama untuk kedua data tersebut. Nah, jadi di sini kita lihat errornya adalah unique way constraint. Berarti di dalam email, unique email kan berarti di sini ya, email kan pada bagian email. Nah, pada bagian email ini kita masukkan sama. Jadi unik itu hanya untuk satu tabel itu saja. Jadi tidak bisa diduplikatkan si data tersebut. Jadi begitu penjelasan untuk not null dan unique constraint. Kemudian bagaimana dengan primary key, foreign key, dan check constraint? Yang pertama itu ada yang namanya primary key. Nah, primary key ini dapat didefinisikan pada kolom ataupun tingkat tabel. Namun jika kunci utama komposit dibuat, artinya komposit primary key itu dibuat, itu harus didefinisikan pada tingkat tabel. Contohnya, yang pertama pada tingkat kolom, misalnya pada running scale, saya akan membuat sebuah tabel yang namanya primary. Contohnya aja ya, misalnya ini prim, jangan in, misalnya. Kemudian di sini saya menggunakan constraint primary key, constraint primary ID prim, dan primary key atau tipe dari constraint tersebut. Lanjut yang kedua, misalnya nama varchar dengan 10. Constraint missing right. Constraint. Oke, kemudian ini adalah contoh untuk penggunaan primary key pada tingkat kolom. Dimana kalau pada level kolom, itu hanya merujuk ke area dalam penyataan create table. Artinya hanya merujuk ke ID prim aja. Nah, sedangkan pada level table itu kita letakkan sesudah nama kolom. Jadi, sesudah ini, baru kita letakkan konstannya di sini. Nah, itu merujuk kepada baris terakhir dalam penyataan di bawah daftar kolom. Artinya dia akan merujuk ke nama. Nah, ini adalah contoh untuk primary key untuk kolom, sedangkan ini adalah contoh untuk tabel. Primary tabel. Misalnya di sini ada ID tabel dengan in. Kemudian
ada nama pacar 10, kemudian ada umur Faracar, salah, ulang lagi, nama Faracar, kemudian ada umur, di sini tebat kemudian ada 6 OTLP juga N. Nah, di sini kita membuat atau memasukkan pernyataan constraint nama tabelnya primary table dengan ID tabel primary key. Kemudian kita masukkan kolom yang ingin kita gunakan constraint primary key, yaitu di sini apa yang mau kita masukkan? Jangan ID. Contohnya nomor telepon. Ini no TLP. Kemudian di sini kita buat no TLP. Misalnya nomor telepon itu kita gunakan primary key. Nah, dia tercreate. Jadi ini perbedaan untuk penggunaan constraint pada kolom dan penggunaan constraint pada tabel, pada tingkat tabel. Jadi perbedaannya kalau di sini itu kita penulisan constraint itu sesudah tanda koma setelah kolom terakhir pada sebuah tabel, kemudian diikuti dengan pengurungan dari kolom yang ingin kita primary key. Kemudian lanjut untuk foreign key. Nah, yang kedua ada yang namanya foreign key. Foreign key ini adalah constraint key yang menunjukkan kolom atau kombinasi kolom sebagai kunci asing. Kunci asing menautkan kembali ke kunci utama atau kunci unik di tabel lain. Dan tautan ini adalah dasar dari hubungan antar tabel. Jadi, dengan menggunakan foreign key, kita bisa jadi kedua tabel itu saling berrelasi. Jadi, di tabel 1, di tabel A, dia itu merupakan primary key. Tetapi di tabel B, dia itu merupakan salah satu field yang ada di tabel B. Jadi, dengan adanya constraint foreign key, kita memungkinkan kedua tabel ini saling berrelasi. Jadi, contohnya di sini, tadi saya sudah buat tabel primary. Nah, jadi di sini saya sudah membuat salah satu tabel foreign key, yang mana ID-nya ini merupakan primary key. Nah, ini kita create tabel yang namanya copy foreign. Di mana kita membuat misalnya ID baru, itu sebagai primary-nya. Nah, kemudian bagian di sini kita akan memasukkan ID di tabel foreign menjadi salah satu field dari tabel copy foreign. Jadi, kita buat ID, kemudian tipe datanya, langsung kita buat constraint C foreign, ID, reference. Nah, jadi si foreign key ini memakai reference. Jadi ID ini merupakan referensi dari tabel apa? Reference, nama tabelnya foreign, kemudian ID. Nah, jadi tabelnya sudah terbuat dengan ID yang merupakan primary key di tabel foreign menjadi salah satu field dari tabel copy foreign. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya check constraint. Check constraint secara eksplisit menentukan kondisi yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi suatu
batasan setiap baris dalam tabel harus membuat kondisi menjadi benar atau tidak dikenal. Karena 0. Kondisi constraint check constraint ini dapat merujuk ke kolom apapun di tabel yang ditentukan, tapi tidak ke kolom tabel lain. Contohnya di sini saya akan membuat copy dari tabel job histories. Jadi di sini saya sudah terhubung atau menggunakan data sampel dari HR. Saja klik tabel. Nah, jadi ini adalah create tabel yang menggunakan constraint check. Dimana di sini saya menggunakan end date harus lebih besar daripada start date. Constraint check atau check constraint hanya boleh di baris tempat persetujuan. Constraint check ini tidak dapat digunakan dalam query yang diubah ke nilai di baris lain. Check constraint tidak dapat menyediakan panggilan ke fungsi sysdate, UID, user, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan ada pernyataan constraint seperti ini, check, dan di sini menggunakan sysdate, dan di sini adalah seperti tanggal sekarang, misalnya tanggal 21 bulan April 21 April 2020 itu tidak disetujui. Karena yang saya bilang tadi, kalau batasan check atau check constraint ini tidak menyediakan panggilan ke fungsi sysdate. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ada yang namanya index. Nah, view itu sendiri. Views itu sendiri sama seperti tabel, adalah objek yang berbasis data. Namun views itu sama seperti tabel, yaitu objek berbasis data. Namun view bukan tabel nyata. Mereka adalah representasi logis dari tabel yang ada atau pandangan lain. View itu tidak mengandung data sendiri, mereka berfungsi sebagai jendela di mana data dari tabel dapat dilihat atau dapat diubah. Contohnya atau sintak dari view itu sendiri seperti ini. Nah, jadi di sini saya membuat create view, yaitu view employees, di mana feed-feed ini kita dapati dari tabel employees. Nah, kita buat kondisi nih, di mana employee ID-nya itu antara 100 dan 124. Jadi antara 1 atau 124 employee ID-nya, kemudian kita select. Nah, maka 25 data sudah terpilih, itu dari employee ID-nya 100 sampai dengan 124. Nah, jadi itu, saya ulangi lagi, kalau misalnya view ini tidak berdiri sendiri, tapi dia berfungsi sebagai jendela di mana data dari tabel dapat dilihat dan dapat diubah. Oke, lanjut. Yang kedua ada yang namanya, sebelum itu mengapa sih kita harus menggunakan view, membuat creating view. Nah, jadi view itu membatasi akses ke data tabel dasar karena tampilan dapat menampilkan kolom selektif dari tabel. Jadi selektif itu maksudnya kita menggunakan select tadi. Ini ya, select ini. Tampilan dapat digunakan untuk mengurangi kompleksitas eksekusi query berdasarkan pada pernyataan select yang lebih rumit. Misalnya membuat tampilan dapat membuat pernyataan gabungan yang mengambil data dari beberapa tabel. Penggunaan tampilan tidak melihat kode yang mendasarinya atau cara membuatnya. Pengguna melalui view berinteraksi dengan database menggunakan query sederhana. Jadi itu fungsi dari creating view. Lanjut, sesudah creating view kita akan membahas tentang sequence. Sequence itu merupakan objek basis data ketiga setelah view. Sequence adalah objek yang dapat dibagikan yang digunakan untuk secara otomatis menghasilkan angka unik. Karena ini adalah objek yang dapat dibagikan, banyak pengguna dapat mengaksesnya. Biasanya urutan atau sequence ini digunakan untuk membuat nilai kunci utama. Nah, untuk membuat sequence, create sequence. Jadi kita buat nama dari tabelnya adalah runner ID sequence. Kemudian itu ada increment. Kemudian ada start with.
Nah, jadi untuk membuat sebuah sekuen, satu sekuen kita tuh harus membuat increment, start, kemudian pilih antara max value atau min value, kemudian ada no change dan no cycle. Kemudian kalau kita pilih select, nah jadi ini select ini kita gunakan untuk melihat semua pengaturan sequence query dari user sequence seperti yang ditunjukkan di bawah ini, seperti yang ditunjukkan di sini. Sebutkan nama nilai dalam pernyataan select seperti yang ditunjukkan pada tampilan ini. Jadi ada sequence name, di mana kita bisa meng-create sequence yang ada sequence name-nya, yaitu runner ID, SQ, kemudian location, employee dan department dengan min value dan max value, increment by dan last number-nya seperti ini. Berarti ini sudah ditentukan. Sequence itu tidak semata-mata kita buat sendiri. Oke, selanjutnya ada yang namanya index dan sinonim. Index Oracle Server adalah objek skema yang dapat mempercepat pengambilan baris dengan menggunakan pointer. Nah, indeks ini dapat dibuat secara eksplisit atau otomatis. Jika kita tidak memiliki indeks pada kolom yang kita pilih, maka pemindaian tabel penuh terjadi. Indeks ini menyediakan akses langsung dan cepat ke baris dalam tabel. Tujuannya adalah untuk mengurangi kebutuhan disk I/O atau input-output dengan menggunakan jalur yang diindeks untuk mencari data dengan cepat. Nah, dalam SQL, contohnya di sini saya membuat indeks upper last name index dari tabel employees, di mana di dalamnya adalah upper last name. Jadi dia tuh pakai huruf kapital. Kemudian kita select from employees where upper last name itu adalah King. Jadi dia menampilkan last name yang last name-nya itu King. Oke, jadi dia menampilkan 1, 2 tabel yang ada di tabel employees. Nah, jadi indeks itu mempercepat proses input dan outputnya. Nah, kemudian ada yang namanya sinonim. Dalam SQL, seperti dalam bahasa, sinonim adalah kata atau ungkapan yang merupakan pengganti kata lain yang diterima. Sinonim digunakan untuk menyederhanakan akses ke objek dengan membuat nama lain untuk objek. Sinonim dapat membuat merujuk ke tabel yang dimiliki oleh pengguna lain lebih mudah dan mempersingkat nama objek yang panjang. Jadi contoh dari sinonim itu seperti apa sih? Nah, jadi ini ada. Di sini saya membuat create sinonim AMI-EMS. Itu merupakan objek untuk nama sinonim yang telah dibuat. Untuk meng-create sebuah sinonim itu sendiri, kita terdapat beberapa sintak yang harus diperhatikan, yaitu ada public, sinonim, dan objek. Nah, jadi sinonim itu juga bisa kita drop atau kita hapus. Jadi sintaknya seperti drop, sinonim, dan nama sinonimnya. Maka sinonim akan terhapus. Jadi seperti itu saja video kita kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.